Namaku Nadia, seorang perempuan biasa dari keluarga sederhana. Ayahku sudah meninggal sejak aku SMA, dan ibuku hanya seorang penjual sayur keliling. Kami hidup pas-pasan, tapi penuh kasih. Aku tumbuh sebagai perempuan yang belajar mengandalkan diri sendiri, tak pernah meminta lebih dari takdir, hanya berusaha menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Hidupku berubah drastis ketika aku menikah dengan Arman, pria yang kuanggap seperti mimpi. Dia tampan, berharisma, dan bekerja di perusahaan besar milik keluarganya. Aku bertemu dengannya saat menjadi asisten catering untuk acara kantornya. Entah mengapa, dia tertarik padaku, padahal saat itu aku hanya gadis dengan celemek lusuh dan tangan bau bawang. Awalnya, aku sempat ragu, tapi Arman tampak tulus. Dia sering datang ke rumah, membawa makanan untuk ibuku, bahkan membantu membayar biaya pengobatannya saat jatuh sakit. Kupikir, mungkin inilah takdir baik yang Tuhan kirim untukku. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan sekejap. Hari pernikahan kami sangat mewah. Semua dibiayai keluarga Arman. Tapi di balik senyuman yang kupaksakan sepanjang hari itu, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ibu mertuaku, Bu Hartini, tidak menyambutku dengan hangat. Bahkan saat aku bersalaman dengannya, dia hanya menatapku dari ujung kepala hingga kaki seperti sedang menilai barang murahan. "Kenapa kamu tidak menyewa mua yang benar? Dasar kampungan," bisiknya saat aku baru turun dari pelaminan. Itulah awal dari mimpi burukku. Patah hati. Menjadi istri Arman ternyata bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal penderitaan. Sejak hari pertama tinggal di rumah keluarga Arman, aku selalu merasa seperti orang luar. Bu Hartini memperlakukanku seperti pembantu rumah tangga. Kalau ada tamu datang, aku tidak pernah diajak keluar menyambut. Kalau ada keluarga besar berkumpul, aku dipaksa memasak dan hanya boleh duduk di dapur. Suamiku, dia hanya diam. Mungkin karena terlalu tunduk pada ibunya, atau mungkin memang tak pernah benar-benar mencintaiku. "Aku capek kerja, jangan bikin drama soal ibu," itu kalimat yang paling sering keluar dari mulutnya setiap aku mengadu. Tapi aku bukan perempuan yang suka menangis lama-lama. Saat rasa sakit datang, aku memilih menanamnya dalam-dalam dan menumbuhkannya menjadi semangat. Selama beberapa bulan pertama pernikahan, aku tetap menjalankan hobiku, memasak. Diam-diam, aku mulai menerima pesanan kecil-kecilan dari tetangga komplek. Nasi kotak, snack box, hingga kue ulang tahun anak-anak. Aku melakukan semuanya dari dapur belakang yang sempit, dapur bekas pembantu yang sengaja diberikan padaku oleh ibu mertua. "Kalau mau masak, jangan ganggu dapur utama. Itu tempat buat orang rumah," katanya ketus. Padahal, aku juga bagian dari rumah itu, bukankah begitu? Patah hati. Setahun berlalu. Aku belum juga diberi momongan, dan itu jadi bahan hinaan rutin dari mertua. "Kamu tuh sudah miskin, nggak bisa ngasih cucu lagi. Apa sih manfaat kamu jadi istri Arman?" katanya suatu pagi, dengan suara yang cukup keras hingga terdengar seisi rumah. Arman tidak membelaku. Dia hanya sibuk menatap ponsel, lalu pergi ke kantor tanpa sepatah kata. Aku mulai curiga. Arman pulang semakin larut, kadang tidak pulang sama sekali. Aku pernah mencoba bertanya, tapi jawabannya selalu menohok. "Jangan sok jadi istri sempurna. Kamu tuh cuma beban," katanya suatu malam. Aku menangis sendirian di kamar. Tapi esok paginya, aku bangun lebih awal, menyiapkan pesanan nasi tumpeng untuk tetangga yang sedang ulang tahun anaknya. Aku butuh pengalihan, aku butuh ruang untuk bernapas. Hingga suatu hari, aku mendapat telepon dari seorang wanita bernama Burani, seorang pemilik toko kue besar di kota. Dia pernah mencicipi brownies buatanku dan ingin bekerja sama. Aku diundang ke kantornya untuk diskusi. Aku datang dengan membawa contoh masakan dan proposal sederhana yang kutulis tangan. "Kalau kamu setuju, aku akan bantu kamu buka satu outlet. Semua dari keuntungan dibagi 2. Tapi resep dan pengelolaan tetap kamu yang atur," katanya. Aku hampir tidak bisa berkata-kata. Aku hanya gadis dari rumah sempit di belakang rumah mertua, dan kini ada yang percaya padaku. Patah hati. Aku menyanggupi. Kami memulai dari gerobak kecil depan minimarket. Tak ada yang tahu kalau aku pemiliknya. Semua kuatur diam-diam. Arman tak pernah bertanya aku sibuk apa, dan aku juga tak ingin dia tahu.
Aku tidak ingin impianku dirusak lagi. Beberapa bulan kemudian, gerobak itu berkembang menjadi booth kecil di Food Court Mall. Lalu menjadi kafe mungil dengan interior hangat. Dan akhirnya, restoran mewah di pusat kota. Semua modal dan kerja keras berasal dari keringat sendiri. Tidak ada yang tahu. Tidak ibuku. Tidak teman-temanku. Tidak pula suamiku. Aku hanya ingin berjalan pelan tapi pasti, hingga saatnya nanti tiba. Aku ingin membuktikan bahwa aku bukan perempuan lemah seperti yang mereka kira. Sampai satu hari, aku melihat foto yang membuat hatiku remuk. Foto Arman, ibu mertuaku, dan seorang perempuan muda cantik di sebuah restoran. Mereka tertawa, tampak bahagia. Dan Arman menggenggam tangan perempuan itu. Di caption tertulis, "Lunch with our favorite girl." Hati berkel. Aku tidak tahu siapa yang mengunggah, tapi saat kubuka profilnya, tertulis nama, Tari Wulandari. Hatiku seperti dihantam palu besar. Tapi aku tidak menangis. Tidak kali ini. Aku menatap layar ponsel lama-lama, lalu kuletakkan dengan tenang. Aku hanya berkata dalam hati, teruslah tertawa. Sampai nanti giliran aku yang berdiri di atas panggung. Hari-hari setelah aku melihat foto itu, semuanya berubah. Aku tidak lagi menanti Arman pulang, tidak lagi memasakkan makan malam atau bertanya kemana dia pergi. Aku seperti mesin, hanya menjalankan rutinitas sebagai istri karena status, bukan cinta. Di balik semua itu, aku semakin sibuk mengembangkan restoranku. Ya, restoranku. Tak ada yang tahu bahwa Leva Cuisine, restoran yang kini tengah naik daun karena menu tradisional modernnya, adalah milikku. Orang-orang mengenalnya sebagai milik investor misterius karena aku memang sengaja merahasiakan identitasku. Aku ingin tumbuh dalam diam. Aku ingin berdiri kokoh tanpa harus memohon tempat di hati siapapun, termasuk suamiku. Di rumah, aku masih menjadi istri yang diperlakukan seperti pembantu. Tapi di luar, aku pemilik bisnis kuliner yang kini mulai diperhitungkan. Bu Nadia, kita dapat tawaran kolaborasi dari event organizer pernikahan besar, mereka minta kita handle 5 event bulan depan, mau diambil semua? Ujar asistennya suatu sore. Aku tersenyum. Ambil 3 dulu, kita tetap jaga kualitas. Pelan-pelan naiknya, pelan-pelan juga matangnya. Itulah aku. Selalu memilih tenang di tengah badai. Namun badai itu akhirnya datang dalam bentuk yang paling kejam, ibu mertuaku sendiri. Patah hati. Suatu sore saat aku sedang mengecek pesanan catering, ponselku berdering. Nama pemanggil, Bu Hartini. Biasanya beliau tidak pernah meneleponku langsung, apalagi dengan nada suara yang sopan. Nadia, kamu bisa bantu mama enggak? Ya. Aku sempat terdiam. Bantu apa, Bu? Mama mau adain acara ulang tahun temannya Arman, di restoran. Teman dekatnya banget. Tapi Mama bingung nyari tempat yang proper. Katanya tempat kamu itu lagi bagus ya. Bisa nggak minta tolong dibantu booking? Aku terdiam sejenak. Entah kenapa, hati kecilku berkata bahwa ini bukan sekadar ulang tahun biasa. Tapi sebagai perempuan yang sudah terlalu sering dipandang rendah, aku tahu ini saatnya bermain diam-diam. Oh, boleh Bu. Nanti saya bantu uruskan, saya kenal manajernya. Bagus. Yang mewah ya. Soalnya tamunya orang-orang penting. Harus kelihatan glamor, jangan malu-maluin. Saya mengiyakan. Bahkan kutawarkan semua fasilitas terbaik, ruangan VIP tertutup, menu premium, hiasan bunga segar, bahkan live music. Semua gratis. Ya, gratis. Karena aku tahu siapa, teman dekat Arman, yang dimaksud. Hari itu datang. Aku berdiri dari kejauhan, menyamar sebagai staf biasa dengan masker dan topi. Aku memantau semua. Musik mengalun pelan, lampu gantung kristal memantulkan cahaya indah ke seluruh ruangan. Meja-meja dibungkus linen putih dan dihiasi bunga mawar merah. Di tengah ruangan, ada banner bertuliskan, "Happy Birthday, Tari Wulandari." Benar dugaanku. Dia adalah wanita di foto itu. Tak lama kemudian, mereka datang, Arman, Bu Hartini, dan Tari, mengenakan gaun merah menyala. Aku bahkan nyaris tak mengenali suamiku yang tampak sangat gagah berdampingan dengan wanita lain, bukan aku. Arman, sini,
Foto bareng Tari. Iya, berdiri dekat-dekat. Kan kalian cocok banget, kata Bu Hartini sambil terkikik. Aku melihat dari balik pilar, hatiku remuk. Tapi bukan karena cemburu, melainkan karena di sini, di restoranku sendiri, aku tidak dianggap sama sekali. Aku bukan siapa-siapa. Bahkan kehadiranku tidak diundang. Padahal aku pemilik tempat ini. Tari tampak bahagia. Arman menatapnya dengan mata penuh kagum. Dan Bu Hartini? Seperti ibu kandung Tari, bukan ibu mertuaku. Saat makanan keluar satu persatu, semua memuji. Enak banget. Restoran ini luar biasa. Chefnya siapa sih? Keren banget platingnya. Aku tersenyum lirih. Itu semua adalah resepku. Dari tangan yang dulu bau bawang dan dianggap najis oleh ibu mertua, kini menjadi sajian yang mereka banggakan. Patah hati, puncak acara pun tiba. Tari berdiri di depan dengan mikrofon, diiringi alunan piano lembut. Ia tampak percaya diri dan penuh senyum. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk orang-orang spesial malam ini. Terutama Tante Hartini dan Mas Arman yang sudah mengatur segalanya dengan sempurna, katanya. Dan restoran ini, sumpah ya, ini restoran paling kece yang pernah aku datengin. Nggak nyangka bisa kayak hotel bintang 5. Padahal dulu aku pikir, tempat ini tuh biasa aja. Semua tertawa. Dan kemudian, terjadilah. Bu Hartini berdiri dan ikut mengambil mikrofon. Saya juga ingin berterima kasih. Dan jujur saja, saya jauh lebih bangga punya Tari sebagai calon menantu daripada perempuan kampung yang dulu nyasar jadi istri anak saya. Syukurlah Arman sekarang sudah sadar, ya, men. Orang-orang tertawa. Beberapa terlihat saling pandang tak nyaman. Tapi sebagian besar mengikuti alur. Aku berdiri membeku. Rasanya seperti ditampar berkali-kali. Di depan semua orang, aku dipermalukan. Di tempatku sendiri. Di restoranku sendiri. Saat Bu Hartini menatap ke arahku, entah sengaja atau tidak, matanya menatap rendah. Seolah berkata, kamu cuma pelayan di sini. Aku hampir berjalan keluar. Tapi seorang manajerku datang dan membisikkan sesuatu. Bu, tamu VIP berikutnya sudah datang. Mereka minta bertemu langsung dengan owner. Katanya urgent. Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk. Saat aku mulai melangkah menuju ruang VIP, aku berhenti di pintu. Kusadari sesuatu. Kenapa aku harus bersembunyi? Patah hati. 5 menit kemudian, aku kembali ke tengah ruangan. Kali ini tanpa masker. Aku berjalan perlahan ke atas panggung kecil di tengah ruangan. Semua mata tertuju padaku. Beberapa terkejut. Termasuk Arman dan Tari. Maaf mengganggu, kataku dengan tenang. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah memilih restoran ini untuk merayakan hari istimewa. Saya pemilik dari tempat ini, dan semua sajian malam ini berasal dari resep yang saya buat sendiri dengan tangan saya sendiri. Semua terdiam. Tari tampak kebingungan. Arman melongo. Dan Bu Hartini, wajahnya pucat seketika. Dan tentang ucapan yang tadi disampaikan, saya tidak tahu siapa perempuan kampung yang dimaksud. Tapi kalau benar itu saya, izinkan saya mengatakan ini. Terima kasih sudah membuat saya lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih berharga. Aku membungkuk sedikit dan meninggalkan panggung dengan tenang. Tak ada amarah. Tak ada air mata. Karena hari itu, untuk pertama kalinya, aku berdiri sebagai diriku sendiri, bukan sebagai istri, bukan menantu, tapi sebagai perempuan yang memilih untuk bangkit dan membalas dengan pencapaian, bukan hinaan. Sejak malam itu, aku tahu semuanya tidak akan lagi sama. Kehadiranku di tengah pesta ulang tahun Tari bukan sekadar perkenalan sebagai pemilik restoran. Itu adalah penegasan bahwa aku tidak akan lagi diam. Tidak akan lagi membiarkan diriku diinjak-injak oleh orang yang seharusnya menjadi keluarga. Aku pikir setelah itu Arman akan mencoba menjelaskan, atau paling tidak meminta maaf karena telah mempermalukanku di depan umum. Tapi nyatanya, 2 hari setelah pesta, dia malah tidak pulang. Pesanku hanya dibalas singkat. Lagi butuh waktu sendiri. Jangan ganggu. Tak ada rasa bersalah. Tak ada penyesalan. Hanya kebekuan dan keegoisan yang menyelimuti rumah tangga kami. Namun aku tak mau menangis. Aku terlalu lelah untuk itu.
Yang kulakukan justru semakin memperluas bisnis. Restoran kedua sedang dalam tahap akhir renovasi, dan bahkan seorang influencer kuliner terkenal sudah menjadwalkan untuk datang minggu depan. Tapi saat aku mulai menata hidup, badai baru datang. Kali ini lebih mengerikan. Patah hati. Hari itu, aku menerima surat panggilan dari pengacara. Bukan dari Arman, tapi dari ibunya. Dalam surat itu, mereka menuduhku telah mencemarkan nama baik keluarga mereka saat pesta berlangsung. Mereka juga meminta agar aku tidak lagi menghubungi Arman. Ini apa maksudnya? Tanyaku keras-keras sambil menunjukkan surat itu ke pengacaraku. Dia hanya menghela napas, mereka mencoba mendorongmu untuk mundur secara hukum. Mereka ingin kamu terlihat sebagai pihak yang tidak waras, padahal kamu hanya berdiri untuk dirimu sendiri. Aku tersenyum pahit. Inilah dunia yang kuhadapi. Tapi aku tidak akan mundur. Sebaliknya, aku meminta pengacaraku mengumpulkan bukti tentang perselingkuhan Arman, tentang pengalihan dana yang diam-diam dia lakukan dari rekening bersama untuk membiayai Tari. Bahkan kutemukan bukti bahwa beberapa kali Arman memakai nama restoranku untuk menjamu investor, lalu mengklaim dirinya sebagai owner. Semua kubungkam dalam diam. Tapi bukan untuk selamanya. Patah hati. Hari itu tiba saat aku mendapatkan panggilan tak terduga dari asistennya Tari. Namanya Vina. Bu Nadia, saya harus ngomong. Saya udah nggak tahan kerja buat Mbak Tari. Dia kasar, suka manipulatif. Dan, saya tahu sesuatu yang penting soal Arman. Aku menahan napas. Silakan lanjut. Beberapa waktu lalu, saya dengar Mbak Tari nelpon seseorang. Dia bilang dia cuma manfaatin Pak Arman buat nguasain restoran ibu. Dia pikir itu milik Pak Arman. Dia juga punya pacar lain, bahkan udah hamil sama laki-laki itu. Aku terpaku. Jantungku berdegup keras. Kalau ibu mau, saya bisa bantu ngasih rekaman suara itu, lanjut Vina. Saya simpan semua karena takut sewaktu-waktu dibuang begitu aja. Aku mengangguk pelan. Kirimkan ke saya. Semua? Malamnya, aku mendengarkan rekaman itu. Suara Tari terdengar jelas. Kalau restorannya udah aku pegang, aku tinggalin Arman. Lagian, yang bisa bikin aku naik bukan dia, tapi Raka. Dia yang bakal nikahin aku nanti. Tanganku gemetar. Seketika semua marahku menyeruak. Bukan hanya karena aku diselingkuhi, tapi karena Arman terlalu bodoh hingga tak sadar dia hanya dimanfaatkan. Dan saat itu juga, aku tahu, waktunya belum habis. Ini belum selesai. Patah hati. Beberapa hari kemudian, aku membuat undangan resmi. Aku menyebarkan selebaran kepada semua yang hadir di pesta ulang tahun Tari. Judulnya sederhana. Terima kasih atas kedatangan Anda. Kami ingin mengundang kembali dalam acara peluncuran restoran cabang terbaru kami, Left Signature. Dan acara ini akan diadakan di ballroom hotel mewah, lengkap dengan media peliputan. Termasuk blogger, wartawan kuliner, dan bahkan majalah gaya hidup papan atas. Tentu saja, aku pastikan Arman dan keluarganya mendapat undangan langsung. Kutulis dengan tangan sendiri. Untuk Arman dan Bu Hartini, terima kasih atas dukungan selama ini. Hari itu pun tiba. Semua tamu berdatangan, mengenakan pakaian terbaik mereka. Arman hadir, didampingi ibunya. Bahkan Tari pun datang, tampak bangga mengenakan gaun hitam berkilau. Tapi wajah mereka berubah saat melihat aku naik ke panggung utama. Ada yang bilang aku perempuan kampung. Ada yang bilang aku tidak layak menjadi bagian dari keluarga mereka. Tapi malam ini, izinkan aku memperkenalkan siapa aku sebenarnya. Layar LED besar menyala. Video dokumenter singkat menampilkan proses pembangunan restoran, rekaman dapur, potongan artikel dari media kuliner, serta wawancara para karyawan. Kemudian video terakhir diputar. Rekaman suara Tari. Jelas terdengar, tanpa ada sensor. Kalau restorannya udah aku pegang, aku tinggalin Arman. Lagian, yang bisa bikin aku naik bukan dia, tapi Raka. Dia yang bakal nikahin aku nanti. Ruangan hening. Arman tampak shock. Bu Hartini menunduk. Tari membelalak, lalu berdiri gemetar. Rekaman ini saya dapat dari mantan asisten pribadi Tari. Saya tak berniat mempermalukan siapapun.
Tapi ini adalah bentuk perlindungan atas kerja keras saya. Atas usaha saya yang selalu dianggap milik orang lain. Tepuk tangan perlahan terdengar dari sudut ruangan. Diikuti tepukan lainnya. Hingga akhirnya ballroom itu bergemuruh. Semua berdiri, memberi tepuk tangan untukku. Bukan karena drama, tapi karena aku, perempuan yang tak dianggap, kini berdiri sebagai pemilik kekuatan. Patah hati. Usai acara, Arman menghampiriku di belakang panggung. Wajahnya lusuh, seperti pria yang kehilangan arah. Nat, aku salah. Aku menatapnya, tenang. Kamu memang salah. Tapi kamu juga yang memilih jalan itu. Aku masih sayang sama kamu. Aku tersenyum getir. Kalau kamu sayang, kamu tidak akan membiarkanku dilukai oleh ibumu. Kamu tidak akan membiarkanku dipermalukan di depan umum. Dia menunduk. Apa, kita masih bisa mulai dari awal? Aku menggeleng. Aku sudah memulai dari awal, tanpamu. Lalu aku berjalan pergi. Tak menoleh. Tak menyesal. Setelah malam peluncuran restoran baruku yang penuh kejutan itu, hidupku berubah drastis. Bukan karena akhirnya aku bisa balas dendam, tetapi karena aku membebaskan diriku dari lingkaran racun yang selama ini menjeratku dalam kesabaran dan diam. Hari-hariku kini terasa lebih ringan. Tak ada lagi wajah sinis Bu Hartini di pagi hari. Tak ada lagi suara Arman yang dingin dan tajam setiap kali aku mencoba berbicara. Dan yang paling melegakan, tak ada lagi rasa takut akan diselingkuhi atau dihina di rumahku sendiri. Aku tinggal di apartemen penthouse sederhana tapi hangat. Dindingnya penuh bingkai foto kenangan perjuanganku dari nol, dari saat aku jualan makanan kaki lima hingga akhirnya memiliki jaringan restoran yang kini mulai dilirik investor asing. Namun meski semuanya terlihat sempurna dari luar, hatiku tetap menyimpan luka. Luka dari penghinaan yang bertubi-tubi, dari kepercayaan yang dikhianati. Terutama dari sosok mertua yang seharusnya menjadi ibu keduaku, tapi justru menjadi orang pertama yang ingin meruntuhkanku. Bunga Sakura. Beberapa minggu setelah acara peluncuran itu, aku mendapat kabar bahwa hubungan Arman dan Tari benar-benar runtuh. Tari ternyata benar-benar pergi bersama pria lain, Raka, yang konon adalah pengusaha muda dari Bandung. Arman murung. Bahkan sampai kehilangan jabatannya di kantor karena performanya menurun. Bu Hartini, yang biasanya selalu mengangkat kepala tinggi, mulai jarang terlihat. Ia bahkan tidak muncul lagi di acara sosial yang biasa ia hadiri bersama grup ibu-ibu sosialita. Rupanya, aib keluarganya tak bisa ia sembunyikan lagi. Nama keluarga mereka mulai dikaitkan dengan drama perselingkuhan di balik restoran elit Jakarta. Aku tidak pernah merasa senang melihat mereka terpuruk, karena bukan itu tujuanku. Tapi aku tidak bisa mengelak dari perasaan lega. Akhirnya semesta memberiku keadilan yang tak pernah kudapatkan saat menjadi menantu mereka. Bunga Sakura. Suatu sore yang gerimis, aku mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya pelan tapi masih kuingat betul. Bu Hartini. Nadia, katanya lirih. Kita bisa ketemu? Ibu ingin bicara, hanya berdua. Awalnya aku ragu, tapi setelah berpikir panjang, aku setuju. Aku memilih tempat yang netral, bukan rumahku, bukan restoran. Kami bertemu di taman kecil di tengah kota, di bangku kayu yang menghadap danau buatan. Bu Hartini datang dengan penampilan yang sangat berbeda. Tak ada lagi tas mahal atau perhiasan mencolok. Ia mengenakan kerudung polos dan baju sederhana. Matanya terlihat sayu, seperti menahan beban yang berat. Apa kabar, Bu? Sapaku dengan sopan, meski dadaku sempat sesak. Ibu, tidak pantas menanyakan kabarmu, Nat. Ia menunduk. Ibu datang untuk minta maaf. Aku terdiam. Mendengar kalimat itu dari mulut wanita yang selama ini hanya menghinaku terasa seperti mimpi. Waktu kamu datang ke pesta tari, ibu marah. Marah karena kamu mempermalukan kami. Tapi setelah semua terbongkar, ibu sadar, ibu yang mempermalukan diriku sendiri. Ia menyeka matanya yang mulai basah. Ibu iri padamu, karena kamu berhasil tanpa bantuan siapapun. Sementara ibu hanya hidup dari nama dan harta orang lain. Aku masih diam. Mendengarnya mengakui semua itu membuat hatiku campur aduk. Aku nggak pernah minta dihormati, Bu.
Aku cuma ingin dianggap sebagai bagian dari keluarga. Tapi yang kudapat malah sebaliknya. Ibu tahu. Dan ibu sadar semua sudah terlambat. Bu Hartini menarik napas panjang. Tapi kalau kamu berkenan, ibu hanya ingin satu hal, maaf. Ibu sudah terlalu banyak menyakitimu. Aku melihat wanita yang dulu dengan kejam menyuruhku berdiri sepanjang acara keluarga karena kursi katanya, hanya untuk yang pantas, kini menatapku penuh penyesalan. Aku maafkan, Bu. Tapi maaf bukan berarti aku lupa. Dan bukan berarti aku akan kembali ke keluarga itu. Ibu tidak meminta kamu kembali, katanya lirih. Ibu hanya ingin tidur nyenyak malam ini, tahu bahwa kamu tak lagi menyimpan dendam pada ibu. Kami duduk lama dalam diam. Gerimis turun perlahan. Angin membawa aroma tanah basah. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa luka hatiku perlahan mengering. Bunga sakura. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk resmi mengajukan gugatan cerai. Arman tidak melawan. Ia bahkan datang ke persidangan tanpa didampingi siapapun. Maafkan aku, Nat, katanya di luar ruang sidang. Aku terlalu terlena dengan apa yang kulihat di luar rumah, sampai aku lupa apa yang sebenarnya berharga. Aku menatapnya tanpa amarah. Mungkin kamu memang harus kehilangan untuk sadar. Tapi kesadaran itu datangnya telat, men. Kalau suatu hari kamu butuh sesuatu, katanya, tapi aku memotong. Aku sudah belajar berjalan sendiri. Dan aku tahu, aku baik-baik saja tanpa kamu. Perceraian kami selesai dalam waktu singkat. Dan anehnya, aku tidak menangis sama sekali. Tidak ada air mata, tidak ada sesal. Hanya rasa lega dan tenang. Bunga sakura. Hidupku benar-benar berubah setelah itu. Aku diundang menjadi pembicara dalam forum bisnis wanita. Ceritaku tentang bangkit dari penghinaan menjadi inspirasi bagi banyak perempuan. Bahkan beberapa media menobatkanku sebagai The Real Queen of Culinary Empire. Namun dari semua pencapaian itu, ada satu yang paling membahagiakan. Aku menemukan diriku kembali. Aku kembali menulis resep. Aku kembali memasak bukan hanya untuk pelanggan, tapi untuk anak-anak panti asuhan yang dulu pernah jadi tempat tinggalku saat yatim. Aku membuka dapur gratis seminggu sekali di restoran baru, dan mulai menyusun program beasiswa untuk perempuan korban KDRT. Kini aku tak lagi takut dilihat sederhana. Karena aku tahu, di balik kesederhanaanku, tersembunyi kekuatan yang bahkan tak dimiliki para perempuan bermuka tebal seperti Tari. Dan aku tak perlu pengakuan dari mertua atau suami untuk merasa berharga. Karena harga diriku kini kujaga sendiri, dengan hati yang telah utuh kembali. 3 bulan setelah perceraian itu, hidupku mulai menemukan ritmenya sendiri. Tak ada lagi drama keluarga, tak ada lagi tangisan tengah malam karena dihina atau diselingkuhi, dan yang paling penting, tak ada lagi luka yang harus kusembunyikan di balik senyum palsu. Setiap pagi, aku bangun dengan semangat yang berbeda. Aku menata hari-hariku dengan lebih terarah. Jadwal rapat dengan tim manajemen restoran, kunjungan ke dapur pusat, kelas memasak untuk perempuan penyintas KDRT yang kubuka setiap hari Jumat sore, hingga waktu pribadi untuk sekadar menikmati kopi pagi sambil membaca novel favoritku, semuanya adalah bagian dari kebahagiaan baruku. Aku sudah tak lagi merasa kesepian, meski malam-malamku sunyi. Justru dalam kesunyian itu, aku menemukan kedamaian yang tak pernah kutemukan selama masih menjadi istri Arman. Bunga sakura. Satu sore, aku sedang duduk di balkon apartemenku yang menghadap langsung ke kota. Angin sepo-sepo mengusap wajahku saat seorang wanita parubaya datang, mengetuk pintuku dengan ragu-ragu. Aku mengenalnya. Namanya Bu Ros, Ibu Tari, selingkuhan Arman yang pernah merayakan pesta ulang tahunnya dengan glamor di restoran mewahku. Aku sempat tertegun. Untuk apa dia ke sini? Boleh saya bicara sebentar, Nadia? Tanyanya dengan suara lembut, jauh berbeda dari gayanya yang dulu. Aku mengangguk. Silakan masuk. Dia duduk dengan gugup, matanya berkeliling seolah menilai suasana apartemenku yang minimalis tapi hangat. Setelah beberapa saat, ia bicara. Saya tahu saya nggak punya hak apa-apa. Tapi saya kesini sebagai seorang ibu, bukan sebagai orang yang pernah mendukung anaknya menghancurkan rumah tanggamu. Aku diam, membiarkan dia melanjutkan. Tari, sekarang tinggal di Bandung, dan dia sedang hamil.
Tapi Raka, pria yang dibanggakannya dulu, ternyata mempermainkan dia. Meninggalkannya begitu saja. Hidupnya sekarang berantakan. Dan dia, depresi. Aku tak tahu harus merespons bagaimana. Antara ingin marah dan ingin kasihan. Tapi pada akhirnya, aku memilih diam. Dia mengaku padaku bahwa selama ini dia iri padamu. Dia tahu Arman mencintaimu, tapi karena egonya, dia tetap merebut Arman darimu. Bu Ros menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu mungkin kamu tidak peduli. Tapi aku datang ke sini untuk meminta maaf. Bukan untuk Tari, tapi untuk diriku sendiri. Karena aku juga ikut meremehkanmu. Aku juga pernah tertawa saat kamu dipermalukan di pesta itu. Aku menarik napas dalam. Maaf bukan untuk membebaskanmu dari rasa bersalah, Bu. Tapi aku hargai keberanian ibu datang kemari. Terima kasih atas pengakuannya. Dia mengangguk pelan. Terima kasih, sudah mau mendengar. Setelah ia pergi, aku termenung lama. Siapa sangka, mereka yang dulu memandangku rendah satu persatu datang memohon pengampunan. Bukan karena aku minta dihormati, tapi karena akhirnya mereka sadar, apa yang selama ini mereka injak adalah perempuan yang mampu berdiri sendiri, tanpa butuh pengakuan siapapun. Bunga Sakura? Beberapa hari setelahnya, aku menerima undangan untuk menghadiri Gala Dinner Perempuan Inspiratif Indonesia, sebuah acara bergengsi yang diadakan oleh Kementerian Sosial dan beberapa yayasan besar. Namaku tertera sebagai salah satu nominator Perempuan Mandiri dan Inspiratif 2025. Aku sempat tertawa kecil saat membaca undangannya. Siapa yang menyangka, perempuan yang dulu dianggap tidak layak duduk di meja keluarga kini menjadi sosok yang diundang untuk berbagi kisah perjuangan. Malam itu aku mengenakan gaun putih sederhana rancangan desainer lokal. Tak ada kemewahan berlebihan. Rambutku ditata elegan, dan make-upku tetap natural. Aku ingin tampil sebagaimana aku adalah diriku, sederhana, namun penuh keyakinan. Acara berlangsung megah. Di hadapanku duduk puluhan perempuan luar biasa dari berbagai daerah. Ada yang pernah menjadi buruh pabrik dan kini membuka koperasi perempuan. Ada yang mantan korban kekerasan rumah tangga yang kini menjadi aktivis perlindungan anak. Dan aku, seorang mantan istri yang dihina dan dibuang, kini berdiri sebagai pengusaha restoran yang menginspirasi. Saat namaku dipanggil naik ke atas panggung, aku sempat gemetar. Bukan karena gugup, tapi karena haru. Di depan ratusan pasang mata, aku menyampaikan sepenggal kisahku. Saya pernah dihina karena penampilan saya. Pernah dipermalukan di depan banyak orang karena status saya sebagai menantu yang dianggap tak pantas. Bahkan restoran tempat saya menuangkan seluruh kerja keras saya, pernah dijadikan ajang penghinaan oleh keluarga sendiri. Tapi saya tidak membalas dengan kebencian. Saya membalas dengan kesuksesan. Karena saya percaya, perempuan tidak didefinisikan oleh bagaimana orang memandangnya, tapi oleh bagaimana ia memandang dirinya sendiri. Hari ini saya berdiri bukan karena dendam, tapi karena cinta, cinta kepada diri saya sendiri yang selama ini terus saya abaikan. Tepuk tangan menggema. Di barisan depan, aku melihat sosok yang familiar, Laras, sahabatku sejak SMA yang dulu ikut bersamaku saat aku jualan nasi goreng keliling. Ia menangis sambil berdiri, memberi tepuk tangan paling keras. Malam itu, aku tak hanya memenangkan penghargaan, tapi juga mendapatkan kembali sesuatu yang paling penting, rasa bangga terhadap diriku sendiri. Bunga Sakura? Tak lama setelah acara itu, aku mulai sering menerima undangan dari kampus, komunitas wirausaha perempuan, bahkan sekolah-sekolah. Aku diminta berbagi kisah, berbicara tentang bagaimana bertahan di tengah pengkhianatan, bagaimana membangun usaha dari nol, dan yang paling penting, bagaimana memaafkan tanpa harus melupakan. Restoran-restoranku kini dikelola oleh manajer profesional. Aku lebih banyak menghabiskan waktu di dapur komunitas, mengajar perempuan-perempuan yang dulunya tidak percaya diri untuk berdiri di kaki sendiri. Salah satu muridku, Rina, pernah berkata sambil menahan tangis, "Kak Nadia, aku selalu pikir kalau hidupku udah hancur. Tapi lihat kakak, aku jadi yakin aku juga bisa bangkit." Dan kalimat itu lebih berharga dari semua penghargaan yang pernah kudapat. Bunga Sakura. Satu malam, aku duduk sendiri di balkon, memandangi lampu-lampu kota yang berkelap-kelip.
Angin malam menyapa lembut wajahku, seolah menghibur. Lalu teleponku berdering. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Terima kasih sudah memaafkan kami. Meski kami tak pantas. Bu Hartini. Aku tersenyum kecil. Tak membalas. Karena aku tahu, aku tak perlu lagi memberi penjelasan. Hidupku sudah berada di tempat yang benar. Aku tak lagi menoleh ke belakang. Mereka adalah bagian dari masa lalu, dan aku tak butuh masa lalu untuk melangkah ke masa depan. Karena kini aku tahu, kebahagiaan tak perlu menunggu pengakuan orang lain. Kebahagiaan adalah ketika kita bisa berdiri, setelah semua orang mencoba menjatuhkan kita. 1 tahun sudah berlalu sejak malam memalukan itu. Malam di mana aku dipermalukan oleh mertua dan disaksikan langsung oleh tamu-tamu undangan pesta ulang tahun selingkuhan suamiku, di restoran mewah yang kubangun dari darah dan air mata. Dan sekarang, aku berdiri di depan sebuah gedung pencakar langit baru yang belum lama ini resmi menjadi kantor pusat perusahaanku. Sebuah bisnis kuliner yang merangkak dari warung kecil pinggir jalan kini telah berkembang menjadi jaringan restoran, catering, dan sekolah kuliner. Bersamaku, berdiri puluhan perempuan yang dulu pernah merasa tidak berharga karena statusnya sebagai janda, korban KDRT, atau hanya ibu rumah tangga yang diremehkan. Tapi hari ini, mereka adalah bagian dari timku. Mereka adalah alasanku untuk tetap melangkah. Aku bukan lagi Nadia yang dulu. Kini aku adalah pemilik salah satu jaringan kuliner lokal terbesar di kota ini. Tapi aku tak membanggakan itu. Yang kubanggakan adalah aku masih menjadi diriku sendiri. Tidak lupa bagaimana rasanya dihina, tidak lupa bagaimana rasanya memulai dari nol. Bunga Sakura. Pagi itu aku menerima surat dari sekolah anakku, Rafa. Isinya tentang undangan untuk menghadiri acara pentas seni sekaligus pertemuan wali murid. Aku tersenyum. Rafa sudah berusia 7 tahun sekarang, tumbuh menjadi anak yang penuh semangat dan penyayang. Setelah semua drama hidupku, Rafa adalah satu-satunya laki-laki yang selalu menjagaku dengan tulus. Anak kecil itu tahu kapan aku lelah, dan ia akan memelukku tanpa banyak bicara. Cintanya murni, dan itu sudah cukup bagiku untuk terus kuat. Hari pertemuan itu datang. Aku mengenakan pakaian yang santai namun elegan, blus putih sederhana, celana bahan, dan flat soles. Tak ada niat untuk pamer. Aku hanya ingin menjadi ibu biasa yang hadir untuk anaknya. Namun saat aku memasuki aula sekolah, mataku menangkap sosok yang tak asing. Arman. Ia berdiri bersama seorang wanita yang dulu pernah membuat hatiku hancur, Tari. Mereka tampak gelisah saat melihatku. Bahkan Tari tampak buru-buru membetulkan kerah bajunya, seolah ingin memastikan ia tampak lebih baik dariku. Aku hanya tersenyum, menyapa singkat. Selamat pagi. Tanpa menunggu jawaban, aku melangkah ke tempat duduk yang telah disediakan. Tak ingin membuang waktuku dengan aura negatif dari masa lalu. Selama acara, Rafa tampil membacakan puisi untuk ibu. Suaranya lantang dan penuh penghayatan. Ia membaca, "Ibu adalah pahlawanku. Meski sering menangis diam-diam, tapi ibu tetap kuat berdiri, supaya aku bisa tertawa setiap hari." Suasana mendadak hening. Beberapa ibu bahkan terlihat menyeka air mata. Aku sendiri tak mampu menahan haru. Anak sekecil itu sudah bisa memahami perjuangan ibunya. Arman dan Tari tampak canggung. Beberapa orang mulai memperhatikanku. Mungkin mereka baru tahu siapa aku, mungkin juga baru sadar bahwa perempuan yang dulu mereka lihat menangis kini berdiri paling tenang di ruangan ini. Bunga Sakura. Beberapa hari setelah acara sekolah, aku mendapatkan undangan menghadiri gala dinner Women in Business yang digelar di Hotel Bintang 5. Salah satu hotel terbaik di kota ini, dan kabarnya, dikelola oleh grup usaha milik keluarga Arman. Aku tak ingin datang, sebenarnya. Tapi salah satu klien besar restoranku menjadi sponsor utama acara tersebut, dan mereka memintaku hadir sebagai tamu kehormatan. Baiklah, pikirku, aku akan datang. Bukan untuk menunjukkan siapa aku, tapi untuk menunjukkan siapa aku sekarang. Aku mengenakan gaun biru tua berpotongan simpel namun elegan. Rambutku ditata sanggul rendah, dan makeupku tetap ringan. Tapi aura percaya diri yang terpancar dariku malam itu, jauh lebih mencolok daripada semua kilauan permata yang dikenakan para tamu lainnya. Saat aku tiba,
Pintu ballroom terbuka dan semua mata tertuju padaku. Beberapa dari mereka jelas-jelas mengenalku. Beberapa hanya berbisik-bisik, bertanya siapa wanita anggun yang baru saja datang. Dan di ujung ruangan itu, aku melihat mereka lagi. Arman, mertua, bahkan beberapa saudara ipar yang dulu menghina penampilanku. Mereka semua hadir. Mungkin karena Arman kini menjabat sebagai salah satu direktur di grup hotel tersebut. Salah satu dari mereka, adik perempuan Arman, sempat mendekatiku dengan raut wajah pura-pura ramah. Kak Nadia, kamu datang juga? Wah, sekarang udah sibuk ya, denger-denger punya restoran, kecil-kecilan, ya? Aku tersenyum. Alhamdulillah, udah jalan 6 cabang. Dan bulan depan kami buka 1 di Singapura. Matanya membelalak. Aku melangkah pergi sebelum dia sempat mengalihkan topik. Aku tak butuh konfirmasi. Aku hanya menunjukkan fakta. Bunga Sakura, sesi makan malam belum dimulai saat pembawa acara mengumumkan bahwa akan ada segmen penghargaan untuk tokoh perempuan inspiratif bidang kuliner dan sosial. Aku bahkan tak tahu bahwa namaku dicalonkan. Tapi saat foto-fotoku muncul di layar besar, diiringi narasi tentang perjuanganku dari perempuan yang dihina menjadi pemilik jaringan restoran sukses dan pelatih pemberdayaan perempuan, seisi ruangan menjadi hening. Dan inilah dia, wanita hebat kita malam ini, Nadia Kusuma. Tepuk tangan bergemuruh. Aku naik ke panggung. Dan saat itu, aku sempat menoleh ke meja tempat Arman dan keluarganya duduk. Wajah mereka sulit digambarkan. Antara terkejut, tak percaya, dan menahan malu. Aku berdiri di atas panggung, mengucap syukur dan menyampaikan satu pesan yang telah kupendam lama. Terima kasih kepada semua yang pernah meragukan saya. Karena keraguan kalian adalah batu loncatan yang membuat saya belajar melompat lebih tinggi. Hari ini saya bukan ingin membuktikan siapa saya kepada siapapun. Saya hanya ingin berdiri sebagai saksi bahwa perempuan bisa bangkit, bahkan dari kehancuran paling pahit sekalipun. Bunga Sakura, usai acara, Arman mendekat. Wajahnya tak sekaku dulu. Ia tampak ragu, seperti anak kecil yang takut dihukum. Nadia, aku minta maaf. Untuk semuanya. Aku salah besar. Aku kehilangan sesuatu yang berharga. Aku memotong pelan. Sudah cukup, Arman. Kamu tidak kehilangan aku. Kamu membuangku. Dan aku bersyukur kamu melakukannya. Karena kalau tidak, aku tak akan pernah menemukan diriku yang sekarang. Dia terdiam. Tak bisa membantah. Mertua yang dulu menghina penampilanku, kini hanya bisa menunduk saat aku lewat. Mereka sudah tahu. Tak perlu lagi kata-kata. Tak perlu lagi balasan. Hidupku kini cukup menjadi jawaban atas semua hinaan mereka. Malam itu, aku menutup mata di tempat tidurku yang nyaman. Bukan karena ranjangnya mahal, tapi karena aku tahu, di balik semua pencapaian ini, aku adalah perempuan yang pernah berdiri sendirian di tengah luka. Dan kini, aku berdiri di tengah kekuatan. Aku menang bukan karena balas dendam, tapi karena aku memilih bahagia. Hidupku kini tenang. Tak lagi sibuk membuktikan apapun kepada siapapun. Aku hanya ingin menjadi ibu terbaik untuk anakku, menjadi pemimpin yang adil di perusahaan, dan menjadi perempuan yang damai dalam dirinya sendiri. Namun, kenyataan hidup selalu punya caranya sendiri untuk menguji ketenangan kita. Pagi itu, saat sedang memantau dapur pusat cateringku di daerah Cipete, sekretarisku datang tergopoh-gopoh. Bu Nadia, ada tamu yang mendesak ingin bertemu. Katanya penting. Katanya keluarga. Aku mengernyit. Siapa? Tanyaku sambil melepas sarung tangan plastik. Bu Retno. Katanya, ibu mertua ibu. Aku terdiam sejenak. Nama itu masih menyisakan luka. Retno, ibu dari Arman. Perempuan yang dulu berdiri paling depan saat aku dihina di pesta ulang tahun tari. Perempuan yang dulu menuding aku hanya numpang hidup, tak pantas untuk anaknya, tak tahu diri karena penampilan sederhana. Setelah perceraian, aku tak pernah lagi menjalin kontak. Tapi rupanya takdir membuatnya datang sendiri hari ini. Ia duduk di ruang tunggu, mengenakan baju batik dan kerudung yang sedikit kusut. Wajahnya lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Garis lelah tampak jelas. Saat aku masuk, dia langsung berdiri. Nadia?
Aku menunduk sopan, lalu duduk berhadapan. Silakan, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Nada bicaraku datar, tak menunjukkan amarah, tapi juga tak mempersilakan kehangatan palsu. Ia menghela napas panjang. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi saya mohon, izinkan saya bicara. Aku mengangguk. Arman sudah tidak bersama Tari lagi. Ternyata, hidup mereka tidak seperti yang dibayangkan. Tari bukan istri yang baik. Dia hanya peduli pada uang dan penampilan. Rumah tangga mereka hancur. Dan sekarang, Arman jatuh. Bisnisnya bangkrut. Dia stres. Bahkan, sempat masuk rumah sakit karena serangan jantung ringan. Aku mendengarkan. Tapi tak ada getaran di dadaku. Tidak sedih, tidak bahagia, hanya tenang. Dan saya tahu, semua ini terjadi karena kami dulu buta, Nadia. Buta oleh gengsi. Saya buta oleh rasa malu karena kamu terlalu sederhana. Padahal kamu yang paling tulus mencintai anak saya. Air matanya mulai menetes. Tapi aku masih diam. Ia melanjutkan, saya datang bukan untuk memohon kalian kembali. Saya hanya ingin kamu tahu, saya menyesal. Kami semua salah. Dan sekarang, justru kamu yang bersinar, sementara kami tersokse. Aku akhirnya bicara. Suaraku pelan, namun tegas. Bu Retno, dulu ibu berdiri di depan semua tamu dan menyebut saya istri tak pantas. Di pesta yang saya biayai, di restoran yang saya dirikan dari hasil kerja keras saya sendiri. Ia mengangguk, menangis. Saya tahu. Saya menyesal. Dan sekarang, saya tidak marah, Bu. Saya hanya sudah tidak ingin menoleh ke belakang. Aku berdiri perlahan. Saya maafkan, Bu. Tapi mohon jangan berharap saya kembali masuk ke kehidupan Arman. Luka itu sudah saya rawat sendiri sampai sembuh. Saya tak ingin kembali ke tempat yang sama. Ia berdiri, lalu menggenggam tanganku. Terima kasih, Nadia. Terima kasih karena sudah jadi lebih baik dari kami semua. Aku tersenyum tipis. Semoga Bu Retno dan keluarga bisa menemukan jalan baru. Yang lebih damai. Ia menunduk dan pamit. Dan saat pintu itu tertutup, aku menghela napas panjang. Bukan lega karena sudah membalas, tapi karena aku berhasil memaafkan tanpa harus menginjakkan kaki di tempat yang sama. Bunga Sakura. 2 bulan kemudian, aku diundang menjadi pembicara di seminar nasional bertajuk Perempuan dan Kekuatan Diam. Di ruangan yang dihadiri ratusan orang, aku berdiri di atas panggung dan berkata, kadang, kemenangan itu bukan soal membalas hinaan atau menunjukkan bahwa kita berhasil. Kadang, kemenangan adalah ketika kita bisa tertawa tanpa dendam, bisa memeluk masa lalu tanpa menangis lagi. Aku pernah dihina di tempat yang kubangun sendiri. Tapi hari ini, aku bangga berdiri di sini bukan karena sudah sukses, tapi karena aku tidak tenggelam dalam luka itu. Ingatlah, perempuan hebat bukan yang selalu terlihat kuat, tapi yang tahu kapan harus diam dan kapan harus bangkit. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa peserta menangis. Dan aku tahu, aku bukan hanya bicara tentang diriku, tapi tentang ribuan perempuan yang pernah diremehkan. Bunga Sakura. Suatu sore yang tenang, aku menjemput Rafa dari sekolah. Ia berlari ke arahku, membawa selembar kertas dari guru. Mama, lihat, aku dapat nilai A buat esai tentang pahlawanku. Aku membaca isi esai itu. Di kalimat pertama, tertulis, pahlawanku adalah Mama. Karena meskipun Mama sering disakiti, Mama tidak pernah menyerah. Mama tidak marah saat dibenci. Mama tidak membalas saat dihina. Tapi Mama tetap bekerja keras dan membuat orang-orang sadar bahwa kebaikan itu lebih kuat dari dendam. Air mataku menetes. Bukan karena sedih. Tapi karena ini adalah balasan terindah dari semua luka yang pernah kujalani. Anakku melihatku bukan sebagai perempuan yang ditinggalkan, tapi sebagai perempuan yang tetap berdiri meski badai mencoba merobohkannya. Bunga Sakura, hari-hariku kini sederhana. Bangun pagi, mengurus bisnis, makan malam bersama Rafa, dan tidur dalam damai. Tidak ada glamor. Tidak ada sorotan kamera. Tapi aku bahagia. Dan kadang, itu lebih dari cukup.
Karena balas dendam paling anggun adalah saat mereka yang pernah merendahkanmu kini harus mendongak untuk melihatmu. Tapi kau memilih tidak memandang ke bawah. Karena kau tahu, kemenangan sejati adalah ketika hatimu tetap lembut, bahkan setelah dipatahkan.